Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan dinamik routing BGP. Lalu di sini ada definisi BGP. Yang pertama, protokol routing eksterior. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi routing antara autonomous system atau bisa disebut AS. AS adalah sekumpulan router yang dikelola oleh satu entitas dengan kebijakan routing yang sama. Yang kedua ada 4 vektor protokol. BGP adalah protokol routing 4 vektor. Alih-alih hanya mengandalkan metrik teknis, BGP membuat keputusan routing berdasarkan jalur, kebijakan jaringan, dan aturan yang ditetapkan. Yang ketiga ada TCP. BGP adalah satu-satunya protokol routing yang menggunakan TCP sebagai protokol transport. Di sini ada jenis-jenis BGP. Yang pertama, internal BGP atau IBGP. Digunakan di dalam suatu AS router, IBGP tidak harus terhubung langsung. Yang kedua ada eksternal BGP atau bisa disebut EBGP. Digunakan antar AS yang berbeda secara default, tetangga EBGP harus terhubung langsung. Lalu di sini ada cara kerja BGP. Yang pertama ada pembentukan neighbor. Router BGP membentuk hubungan tetangga atau neighbor dengan router BGP lainnya melalui konfigurasi manual. Yang kedua ada pertukaran informasi routing. Router BGP saling bertukar informasi. Yang kedua ada pertukaran informasi routing. Routing BGP saling bertukar informasi tentang jaringan yang dapat dijangkau atau reachable network. Informasi ini mencakup daftar AS yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pemilihan jalur terbaik. BGP memilih jalur terbaik berdasarkan kebijakan routing yang dikonfigurasi. Kebijakan ini dapat mencakup preferensi lokal, panjang jalur AS, dan atribut lainnya. Yang keempat ada penyebaran informasi routing. Router BGP menyebarkan informasi routing yang dipilih ke router BGP lainnya. Selanjutnya ada konsep dan terminologi BGP. Yang pertama ada autonomous system atau bisa disebut AS. Kumpulan router dengan kebijakan routing yang sama. Yang kedua ada AS number atau bisa disebut ASN. Nomor identifikasi untuk setiap AS. Yang ketiga ada BGP speaker. Router yang menjalankan protokol BGP. Yang keempat ada neighbor atau peer. Dua router BGP yang membentuk koneksi TCP untuk bertukar informasi routing. Yang terakhir ada router reflektor, router yang digunakan untuk mengurangi kebutuhan akan pool mesh IBGP di dalam suatu AS. Selanjutnya ada penggunaan BGP. Yang pertama ada internal backbone. BGP adalah protokol routing utama yang digunakan di internet. Yang kedua ada koneksi antar ISP. ISP menggunakan BGP untuk bertukar informasi routing dengan ISP lainnya. Yang ketiga ada jaringan perusahaan besar. Perusahaan besar menggunakan BGP untuk menghubungkan jaringan mereka ke internet dan untuk mengimplementasikan kebijakan routing yang kompleks. Selanjutnya ada keunggulan BGP. Yang pertama ada skalabilitas. BGP dapat menangani jaringan yang sangat besar dengan jutaan rute. Yang kedua ada kebijakan routing. BGP memungkinkan administrator jaringan untuk mengimplementasikan kebijakan routing yang kompleks. Yang ketiga ada stabilitas. BGP dirancang untuk stabil dan tahan terhadap perubahan topologi. Lalu selanjutnya ada keterbatasan BGP. Yang pertama kompleksitas.
BGP adalah protokol yang kompleks untuk dikonfigurasi dan dikelola. Yang kedua, ada konvergensi lambat. BGP dapat membutuhkan waktu untuk berkonvergensi setelah perubahan topologi jaringan. Selanjutnya ada kesimpulan. BGP adalah protokol routing yang penting untuk internet dan jaringan perusahaan besar. Meskipun kompleks, BGP menyediakan skalabilitas, fleksibilitas, dan stabilitas yang diperlukan untuk menangani jaringan yang kompleks. Segitu saja materi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.